Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo sobat-sobat semancir yang ada di rumah. Kembali lagi ke kita di acara Samber Semancir berbincang. episode 3. Kembali lagi dengan kita sebagai host, saya Cika Din Asmarani dan rekan saya Muhammad Eka Agustia. yang akan menemani siang kalian untuk berbincang-bincang sama narasumber kita di episode kali ini. Sebelumnya nih buat teman-teman yang belum nonton Samber episode 1 dan episode 2, kami sarankan untuk segera nonton ya Tian ya. Ya. Untuk nontonnya bisa di YouTube OSIS Semancir. Dan juga buat kalian yang nggak bisa nih ngecek YouTube OSIS Semancir, kita punya alternatif lain, yaitu kalian bisa mulai datengin Spotify kita di OSIS Semancir juga, linknya ada di bio. Ada video. Nah, kebetulan untuk Samber episode 3 ini kita kedatangan 2 bintang tamu sekaligus Tian. Dan 2 bintang tamu ini cukup terkenal di sekolah SMA Negeri 1 Ciruas. Wah, siapa tuh teh? Jadi penasaran. Kalau kamu penasaran, teman-teman di rumah juga pasti penasaran. Kita mulai aja Samber episode 3 ini. 5, 4, 3, 2, 1, open the school. Kita sambut bintang tamu kita, Bapak Asep Yanto Subiansyah dan Ibu Linda Kartini. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kita udah di Samber untuk Babe Asep sama Ibu Haji Linda yang udah nyempetin hadir Samber episode 3 ini buat nyapa teman-teman yang ada di rumah. Nah, jadi pertama-tama ini Babe sama Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Nama saya Asep Yanto Subiansyah. Saya bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan dengan Bu Linda. Enggak, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Linda Kartini. Ibu ditugaskan di sini untuk membantu Pak Asep Yanto dalam rangka membina kesiswaan. Jadi dengan kata lain Wakasek bidang kesiswaan. Ya, terima kasih. Ini itu perkenalan singkat dari Babe Asep sama Ibu Haji Linda ya teman-teman. Nah, sesuai tema kita kali ini yaitu benar salahnya siswa, Bu. Jadi ngomong-ngomong tentang benar salahnya siswa pasti itu merujuk ke arah peraturan atau bisa kita sebut apa sih yang dibenarkan sama yang disalahkan dari seorang siswa. Jadi ini Pak Babe sama Ibu Haji Linda bisa ngasih tahu nih ke teman-teman, terutama teman-teman kelas 10 nih yang belum pernah ngerasain sekolah offline, belum tahu nih kejanggalan-kejanggalan apa yang terjadi di SMA Negeri 1 Ciruas. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke sana, kamu mesti tahu bahwa SMA Ciruas mempunyai tata tertib yang berlaku bagi seluruh siswa SMA Ciruas dan itu sudah disahkan dalam sidang umum MPK. Dan biasanya di buku sidang itu ada di bagian belakang itu ada tata tertib yang memang sudah disahkan. Bicara tata tertib berarti ketertiban. Ketertiban itu artinya kondisi dinamis, bagaimana mengatur segala sesuatu menjadi selaras, seimbang, harmoni, sehingga di Ciruas itu berjalan dengan tertib dan baik. Kira-kira seperti itu. Untuk tata tertib yang lainnya itu nanti banyak hal yang dibahas. Jadi nanti ada pasal-pasalnya sebenarnya. Jadi ada pengertiannya apa, kemudian hak anak apa, kewajiban anak apa, anak-anak diperbolehkan apa, anak-anak tidak diperbolehkan apa. Nah, mungkin Bu Linda mau menambahkan, Bu Haji, mangga Bu Haji. Iya, barangkali tidak jauh berbeda ya dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Asep Yanto tentang benar dan salah. Benar dan salah dalam hal ini tidak seperti kita menghitung matematika. Kebetulan saya basicnya matematika. Benar berarti diberi nilai, salah berarti 0. Tidak seperti itu. Tata tertib digalakan tadi untuk keselarasan. Tapi kita lagi-lagi juga mempertimbangkan di sini ada nilai-nilai pendidikan, ada nilai-nilai kita
toleransi. Ada nilai-nilai yang harus betul-betul mana yang lebih diutamakan. Ya, tapi dengan kata lain tata tertib ini harus juga ditegakkan. Seperti yang tadi Pak Asep kemukakan, nanti di bukunya sudah ada, bisa kalian baca, bisa kalian pelajari di situ apa-apa yang harus kalian lakukan. Itu saja barangkali Kak Cika. Oke. Itu tadi teman-teman buat definisi tata tertib yang dikemukakan oleh Babe Asep sama Ibu Haji Linda. Pertanyaan dari saya pribadi, Beh sama Bu, menurut pelanggaran-pelanggaran apa sih yang paling sering Babe sama dan Negeri Ciruas? Oke, pelanggaran ya, terutama pelanggaran tentang kedisiplinan. Dari mulai kalian masuk ke pintu gerbang, ke area sekolah, itu biasanya pelanggarannya adalah yang pertama kalian terlambat. Ya, terlambat. Itu udah salah Jadi, banget ya. Iya, terlambat. Nah, terlambat barangkali di sini tidak ada toleransi untuk itu. Kalau terlambat, kita dengan aturan yang sudah ada, berarti dia harus kita tegur, ya. Kemudian yang sering lagi, dia terlambat tapi ingin tetap sekolah, ingin masuk. Jadi berusaha untuk berbagai cara berbagai dilakukan. cara, ya. Cara-caranya apa aja tuh, Bu? Saya pernah punya sebuah cerita yang menarik bahwa ada seorang siswi yang terlambat, akhirnya dia loncat pagar. Nah, kita di bawah ngelihat ternyata di bawah di balik pagar itu ada orang tuanya yang ngebantuin. Wah, itu udah di luar dari tata Seru ya, tertib tahun sekali. berapa itu saya lupa lagi, waktu itu saya piket. Jadi orang tuanya yang ngebantuin anaknya untuk loncat. Seperti itu, perempuan lagi. Itu sudah kejadian yang betul-betul terjadi di sini. Jadi ini orang tua juga harus betul-betul mendukung. Ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Kalau sudah terlambat, udahlah, jangan berusaha untuk yang tidak-tidak. Bagus kalau misalkan bisa loncat. Nah kalau nyangsang gitu loh, nyangkut di sana bagaimana coba ya? Jadi urusan seperti lagi itu. sama sekolah. Iya. Seperti Tapi itu. kalau emang sudah terlambat itu udah tidak boleh lagi masuk sekolah, Bu. Nah, nanti Pak Asep yang akan menjawabnya. Ya, jadi dalam tata tertib ini sebetulnya dari mulai kamu diterima sebagai siswa baru, itu ada peraturan dari mulai PSB-nya harus gimana, tata cara penerimaan siswa sebagaimana. Kemudian ada juga disiplin. Disiplin itu termasuk di dalamnya, kalau di dalam disiplin itu dikatakan jam 7 masuk sekolah, berarti 15 menit sebelumnya kamu harus tiba di sini. Intinya dalam tata tertib itu seharusnya tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Karena prinsipnya tata tertib itu adalah hubungan interpersonal yang baik. Artinya gini, hukuman itu tidak perlu terjadi apabila setiap siswa memahami bahwa ini dilarang, itu nggak boleh, ini hak saya, itu bukan hak saya. Tidak akan ada hukuman. Yang dihukum itu yang kemaksa, kata Bu Haji Linda tadi, udah tahu kesiangan, loncat pagarnya dihukum jadinya. Coba kalau pulang seaman-aman saja sebenarnya, aman-aman saja. Jadi sekali lagi harus pertemanan dalam menjalankan tata tertib ini. Artinya gini, kamu menjalankan kewajiban sebagai siswa, kami menjalankan kewajiban sebagai guru. Selesai, seperti teman. Ya. Di kelas misalnya, kamu belajar, kami mengajar. Jadi seperti pertemanan aja, partnership lah istilahnya. Jadi tidak ada tekanan dari manapun, sebaiknya seperti itu. Nah kalau kamu sudah mencoba melampaui poin-poin dalam peraturan, ya tadi bukan reward yang kamu terima, tapi punishmentnya, hukumannya. Tapi biasanya juga kalau sekolah normal kita ada reward juga buat anak-anak yang rajin. Misalnya siswa terbaik bulan ini misalnya dikasih pin, dulu seperti itu. Nah sekarang sudah mulai, karena memang setiap orang punya style memimpin siswa, masing-masing berbeda stylenya. Kalau tahun ajaran ini memang kalau dibilang sial ya, kita ini hampir nggak pernah bertemu. Bahkan OSIS seolah-olah tidak ada kerjanya sebenarnya.
sampai kamu nanti di demisioner juga ya gini-gini aja. Ini kerjaannya kerjaannya sambar. Kerjaannya kita Tapi sambar. saya salut dengan kalian semua bahwa dalam kondisi gini pun kamu masih bisa berkegiatan, itu luar biasa, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu, terima kasih. Ya. Berbicara ini kan kita daring nih, Bu Beh. Saat ada peraturan kan harus turuti siswa-siswi di rumah. Maksudnya gimana maksudnya? Kan mungkin kita udah kan kalau peraturan itu biasanya berlaku ketika kita masuk sekolah atau kita lagi di lingkungan sekolah. Nah, ketika daring ini apakah ada peraturan-peraturan yang sebenarnya harus dituruti oleh siswa-siswi? Oh sama, kita memperlakukan absen masuk, absen berakhir, ada 2 kali absen dalam selama daring. Walaupun memang mengajarnya, guru-guru sudah menganut paham baru, artinya ada semacam rancangan mengajar masa pandemi, dibikin sederhana sekali. Tapi tetap beberapa aturan main harus diikuti, seperti misalnya tadi absennya harus tepat. Kemudian melaksanakan tugas-tugas, ikut ulangan. Sekalipun kamu setelah absen kamunya HP-nya, kameranya ditutup, kamunya tiduran, nggak jadi masalah. Yang jelas tugas-tugas kamu bisa terkontrol. Mungkin dari Bu Lina, mengapa Bu Lina? Iya, jadi seperti yang dijelaskan Pak Asep ya, bahwa absensi kita nilai setiap minggu, hasil penilaian itu di-share ke grup kelasnya masing-masing melalui wali kelasnya. Jadi tetap absensi itu gambaran bahwa walaupun secara daring tapi kalian belajar. Nah, kemudian sudah disusun jadwalnya sedemikian rupa, kemudian nanti absen pulang juga seperti halnya kalian pulang. Nah, nanti di situ sudah ada penilaian kalau misalkan kalian masuk tepat waktu, di situ jam 7 sampai jam 7.30 ya. Kemudian absen pulangnya itu jam 11 sampai jam 11.30. Selain itu, di luar itu kita kasih penilaian bahwa dia terlambat. Jadi nilainya tidak lagi 100 tapi 75. Nanti diakumulasi, itu penilaian untuk penilaian rapot kenaikan kelas. Ya, seperti halnya kalau misalkan kita rapat kenaikan kelas, maka absensi itu harus 80%. Hati-hati ya bagi kalian yang absennya masih bolong-bolong. Ibu ingatkan lagi, harus 80% syaratnya untuk kenaikan kelas. Juga yang masih belum menyelesaikan tugas dengan gurunya masing-masing. Mohon ya, walaupun kalian daring tapi semangat belajar jangan sampai menurun apalagi pudar ya. Itu saja. Oke, terima kasih Bu B. Ini ada lagi yang mau disampaikan oleh Babe sama Bu Linda sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, baiklah. Memang karena waktunya terbatas, kita tidak bisa membahas pasal per pasal, poin per poin untuk tata tertib ini. Tapi insya Allah nanti setelah ini OSIS boleh meminta draftnya untuk ditayang di YouTube atau seperti apa, sehingga mereka setelah detailing memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban siswanya. Selanjutnya sekali lagi saya ingatkan bahwa tata tertib ini harus berjalan secara partnership, tidak ada tekanan, masing-masing tahu porsinya. Saya siswa, haknya ini, kewajibannya ini, saya guru atau kewajibannya seperti apa dan sebagainya. Jadi tadi tidak ada punishment yang berarti, tidak ada hukuman yang berarti. Kalau misalnya kamu tahu diri kesiangan ya pulang. Oke. Atau misalnya kamu seragamnya nggak lengkap, jangan masuk, aman kok. Oke. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Berarti kuncinya satu, tahu diri. Dah itu aja. Tahu diri dan tahu posisi, kita sama-sama bareng-bareng untuk menjalankan kewajiban masing-masing. Kita balik ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah nih. Tian, coba dibacain. Ini dari akun gak mau gak suka delay. Apa kendala Bapak dalam menghadapi anak yang tidak disiplin? Oke, boleh langsung dijawab Pak. Karena pertanyaannya Bapak, jadi saya yang jawab. Kalau pertanyaannya Ibu mah. Baik, apa kendalanya?
menghadapi anak yang tidak bisa berdisiplin lah, kira-kira seperti itu ya. Ya satu karena di sekolah juga ada bimbingan konseling, ada wali kelas, ada kesiswaan. Ini kita bekerja sama sinergis banget. Jadi kalau hal itu muncul diketahui oleh guru bidang studi, maka selesaikan oleh guru bidang studi. Kalau tidak juga mampu selesai, boleh minta bantuan wali kelas. Kalau juga dengan wali kelas masih enggak juga, bisa ke bimbingan konseling. Enggak juga dengan bimbingan konseling, bisa ke kesiswaan. Nah cuma kalau kesiswaan tadi mungkin lebih cenderung ke punishment-nya. Misalnya anak ini perlu diskor, itu dari kesiswaan kebijakannya yang diketahui oleh kepala sekolah. Bimbingan konseling tidak berhak menghukum anak dan sebagainya, mereka lebih condong ke advokasi, pembelaan terhadap anak, itu ada linknya di bimbingan konseling. Tapi untuk dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan hukuman, itu kita nantinya. Ya, misalnya anak ini berantem, nonjok orang, bahasanya mungkin disekor, tapi sebetulnya dikembalikan ke orang tua untuk dididik di rumah sementara waktu. Untuk menimbulkan efek jera dan memberi pelajaran kepada siswa yang lain bahwa jangan melakukan seperti itu, nanti kamu bernasib sama. Nah, mungkin dari Bu Haji Linda, Bu Linda. Saya kira sudah cukup jelas Kak Tika ya. Kita lanjut pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Tian. Iya, ini dari Kang Indra PR TMA 19. Biasanya siswa atau siswi ke ruang BK untuk apa sih? Di ruang BK kita bisa apa aja? Karena Pak Asep juga yang kebetulan kesiswaan dan kebetulan guru BK, jadi Pak Asep yang menjawabnya ya. Pertanyaannya juga Takutnya teman-teman di rumah mikirnya kalau masuk ke ruang BK tuh udah serem. Ya, Jadi gimana nih? itu paradigma lama karena dulu yang jadi guru BK itu sebelum ada jurusan BK di perguruan tinggi biasanya guru matematik yang paling galak, guru olahraga yang paling galak, jadiin guru BK tuh, tempeleng, tendang, marahin. Paradigma baru dalam bimbingan konseling tidak demikian sekarang. Saya lulusan pendidikan bimbingan konseling tahun 86. Jadi sejak itu kemudian berganti-ganti nama jurusannya tapi konsepnya tetap sama. Yang pertama, bimbingan konseling ini adalah membantu siswa. Sekali lagi membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar di SMA sampai dia tamat tidak ada hambatan selama 3 tahun. Sebetulnya harusnya kamu itu tidak ada acara tidak naik kelas. Kenapa tuh Be? Nah, itu persoalannya kenapa terjadi, anak itu mungkin sudah tidak bisa ditangani oleh gurunya, oleh wali kelasnya, oleh kesiswaannya, ya akhirnya kan yang akan merubah satu kaum itu sendiri. Tidak bisa, kita hanya membantu saja. Jadi sekali lagi fungsi bimbingan membantu. Jadi kalau dipanggil ke bimbingan konseling jangan sekali-kali takut. Mungkin kalau teman-teman OSIS sudah biasa keluar masuk ruangan saya, baik-baik aja kok, nggak ada yang dimarahin ataupun apa ya. Jadi teman-teman di rumah tanya ke anak OSIS, di ruang OSIS, di ruang BK itu bukan tempat menghukum, sekali lagi bukan ya. Iya. Pusat kegiatan, kemudian minta bantuan, konsultasi tentang perguruan tinggi, tentang kesulitan belajar, tentang masalah di rumah, masalah sosial, masalah muda-mudi. Kemudian bagaimana juga kamu menyikapi masa remaja kamu. Wah. Ada namanya konseling sebaya dan sebagainya. Jadi sebetulnya di bawah naungan BP juga ada beberapa, ABK ini ada beberapa eskul, diantaranya adalah konseling remaja. Nah itu kita bantu. Misalnya kita jangan bilang norak kalau ngomong masalah seks ya, karena kalau dibahas secara ilmiah itu jadi sah-sah saja. Yang gak baik itu dibahasnya bisik-bisik. Nah itu yang gak baik. Kalau udah bisik-bisik itu bisa jadi tabu gitu gak sih Be? Apa? Jadi tabu. Iya betul, jadi
Disitulah di bimbingan konseling remaja itu kita pecahkan bersama. Jadi sekali lagi di BK itu kamu bisa apa saja, dan termasuk saya bilang tadi ada fungsi advokasi, membantu anak. Baik itu kesulitan dalam tata tertib, melanggar tata tertib, kesulitan-kesulitan yang lain. Pokoknya kita bantu deh, kira-kira seperti itu. Tapi Oke. buat teman-teman yang masih khawatir sama ruang BK, saya udah beberapa kali punya pengalaman di ruang BK. Di situ juga kalian bisa konsultasi masalah karya atau prestasi kalian, atau kalian yang mau ikut-ikut lomba atau sesuatu, itu bisa banget kalian konsultasinya ke ruang BK ya nggak Beh? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Teh Nur Fitriana 15 underscore. Apa hambatan terhadap kemajuan belajar peserta didik yang paling umum Bapak jumpai di sekolah? Oke, saya mulai sedikit, nanti mungkin Bu Haji Linda lebih memberikan penjelasan karena yang bersentuhan langsung dengan siswa sebenarnya guru yang mengajar ya. Oke. Kalau kita hanya berdasarkan laporan dari guru ke BK, Iya. laporan dari wali kelas ke BK, atau siswanya sendiri melapor, atau kita tahu sendiri BK-nya kita panggil, penanganannya seperti itu. Tapi kira-kira Yang paling banyak dijumpai Beh ya, apa? hambatan itu timbul, saya akan bahas penyebabnya, bukan persoalan itunya. Satu, penyebabnya yang paling banyak adalah ya karena kamu dianggap golongan milenial ya, sehingga waktu kamu itu sebetulnya lebih banyak dengan HP ketimbang dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mending kalau HP-nya dipakai hal-hal yang positif. Kalau enggak, ya itu tadi, hanya buka-buka YouTube bersifat hiburan saja. Oke. Nah mungkin dari Bu Linda, maka Bu Haji. Ya, saya tambahkan hambatannya kebetulan Ibu guru eksak ya, kita sesuai dengan pengalaman Ibu saja ya Ibu kemukakan. Hambatan yang pertama adalah belum adanya kesiapan dari siswa untuk belajar. Kenapa belum ada kesiapan dari siswa? Siswa sekarang itu lebih kepada bersekolah itu, maaf ya, hanya sebagai tren, bukan untuk mencapai cita-cita. Dia hanya sekolah, oh iya, takut ditanya tetangganya, kenapa nggak sekolah? Takut, oh iya masa sih udah umur segini nggak sekolah gitu ya. Hanya seperti itu. Jadi belum ada kesadaran bahwa untuk apa sekolah, nah, untuk apa, belum punya cita-cita yang tinggi yang harus saya raih, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, fokus, gagal fokus. Kebanyakan seperti tadi yang Pak Asep bilang, kebanyakan siswa-siswi ini gagal fokus. Jadi kalau misalkan dia belajar ya, bukan fokus ke pelajarannya, tapi ke hal yang lain yang di luar sana, atau kepada temannya, atau bahkan gurunya pun yang di depannya yang diperlihatkan bukan ilmunya, barangkali komentar lah dengan penampilan gurunya dan sebagainya. Jadi gagal fokus. Seperti itu ya. Yang ketiga, kalau mohon maaf ya, kalau Ibu katakan ini milenial ini ada segi positif dan negatifnya. Di satu sisi kita dengan terbukanya bagai itu dari luar ya, pengaruh luar. Di sisi lain adalah bahwa pengaruh itu lebih banyak yang buruknya yang diserap ya, lebih banyak yang sehingga nilai juangnya itu tidak ada, hampir tidak ada. Jadi gampang putus asa. Semuanya mereka itu tidak secara tidak kerja keras gitu loh, belajar keras itu. Jadi kalau misalkan saya kasih soal, dia langsung ya, oh soal matematika pakai aplikasi apa gitu loh. Ketahuan kan? Oh nilainya 100 semua. Aduh ternyata di aplikasi itu ada. Jadi nggak ada nilai juang. Jadi tidak bersusah payah gitu loh. Sebenarnya guru-guru juga udah tahu ya itu. Betul, ada. Sudah tahu banget. Tapi Pak mengetahui siswa melakukan pelanggaran itu gimana? Oke, terima kasih karena memang Ciruas ini sudah dijejali dengan serba IT.
maka salah satu pengamanan adalah memasang CCTV. Di lain pihak, untuk mengetahui adanya sebuah pelanggaran, banyak channel, banyak cara yang dilakukan. Kita punya security, kita punya KM, kita punya organisasi besar OSIS. Itu adalah sumber-sumber yang bisa memberi informasi adanya sebuah pelanggaran. Dan sebetulnya kalau setiap siswa punya niat baik, kalau melihat temannya melakukan pelanggaran, sebaiknya segera melapor ke kesiswaan. Karena lebih cepat ditangani, dampaknya akan berkurang kepada teman-teman yang lain. Misalnya saya tahu di belakang aula ini terkadang-kadang ada aja anak yang nekat merokok misalnya. Untungnya ketahuan banyak. Dan secara diam-diam juga sebetulnya kita tahu dari siswa juga yang punya nurani untuk memperbaiki teman-temannya. Dan itu tidak diminta oleh sekolah dijadikan spionase misalnya, enggak. Mereka punya kesadaran sendiri bahwa loh teman saya ngerokok kasihan, lapor ke BK atau ke kesiswaan. Tanpa si pelakunya tahu siapa yang memberitahu. Itu jadi banyak cara untuk mendeteksi itu. Makanya sekali lagi, ayo semuanya siswa SMA Ciruas ini bekerja sama, karena tadi saya bilang partnership. Ayo sebagai kawan, partner, saling bersama untuk menegakkan disiplin ini sebagai satu acuan tata tertib yang bisa berdiri kokoh. Sehingga Ciruas semakin ke depan semakin maju, anak-anaknya disiplin. Sekarang Ciruas itu sudah menjadi ikon di Kabupaten Serang wilayah timur. Dari segi infrastrukturnya, apalagi kemarin masjidnya didirikan di tangan gubernur, makin saja besar. Saya berharap kebesaran ini jangan sampai seperti apel yang di luarnya mulus, di dalamnya banyak ulet ternyata. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika apel itu dibelah harusnya putih bersih. Jadi tidak lipstik saja. Mungkin dari Bu Lina, mengapa Pak Ci? Ya, untuk tata tertib barangkali dari setiap individu yang harus menyadari ya, setiap siswa menyadari bahwa dirinya adalah seorang siswa yang sebelum berangkat harus bercermin dulu dari pribadi saja. Rambutnya bagaimana yang Ibu lihat sekarang ini ya, pada saatnya sekali waktu untuk disuruh hadir ke sekolah mengumpulkan tugas atau bagaimana, itu yang Ibu lihat adalah dari penampilan siswanya. Yang laki-laki rambutnya masih pada gondrong. Jadi walaupun tidak sekolah, cobalah lebih rapi lebih baik. Biar membedakan mana sih pelajar, mana sih yang bukan pelajar ya, mana pengamen gitu loh. Nah, sekarang baju, dari baju coba yang rapi. Nanti kan ada jadwalnya ya, harus pakai baju apa ya. Kemudian ke bawah lagi celana biasanya suka iseng tuh kalau yang laki-laki celananya pensil tuh, dikecilkan, itu juga tidak boleh. Kemudian sepatu, karena kita punya kebiasaan kalau masuk ke kelas itu sepatunya dilepas ya. Kalau misalkan tidak dilepas akan kotor sekali lantainya. Ternyata ada beberapa siswa yang sepatunya makanya asal-asalan, harusnya warna hitam, dia pakai warna putih, ada pakai warna-warna yang lain. Coba mulai sekarang kamu persiapkanlah perlengkapan seperti itu ya, dimulai dari diri sendiri. Begitu juga yang putri ya, pakai kerudungnya jangan asal-asalan, asal nutup NU ya, nutupin uban. Kamu nggak ada ubannya tapi kerudungnya asal gitu, rapikan kerudungnya ya. Kemudian karena pakai kerudung tetap atributnya harus dipasang. Beberapa siswa yang karena pakai kerudung atributnya nggak dipasang, nah nggak begitu. Kemudian rok juga ya, roknya juga jangan dimodifikasi sendiri ya. Kadang-kadang roknya malah ngatung, bingung saya ini model dari mana gitu, roknya harus panjang ya. Kemudian juga tidak boleh menggunakan make up buat perempuan ya, jangan menggunakan, membedakan saat mana kita harus pergi
misalkan jalan-jalan ya dengan ke sekolah, dengan menghadiri pesta, dengan kamu show untuk sebuah acara, itu harus dibedakan. Ya, sekarang kalau misalkan kebiasaan, oh udah gampang banget sih, saya selalu pakai lipstick. Mohon maaf ya, nanti kalau pakai lipstick takut ketuker, kamu dikirainnya guru. Jadinya saya bilang begitu ya. Nah, jadi jangan pakai make ya, terutama lipstick ya, kelihatan. Oke, terima kasih Bu Haji Linda. Kita masih ada pertanyaan lagi. Yuk. Ini dari Kang Muja Ilham. Salah nggak sih siswa yang beragama selain Islam mendirikan organisasi agamanya sendiri, Roh Kris? Misalkan Roh Kris. Pertanyaan bagus sekali. Di Ciruas sama sekali tidak ada larangan ataupun anti toleran terhadap golongan lain atau agama lain. Kita bebas-bebas saja. Hanya kebetulan yang resmi masuk di kesiswaan dan jajaran OSIS sebagai ekstrakurikuler adalah Rohis. Tapi di waktu kebelakang sebelum kamu ada, itu anak-anak Kristen ada kok. Tapi mati sendiri. Apa persoalannya seperti apa kan kita tidak bisa ikut campur urusan itu. Yang jelas pernah ada, beberapa tahun pernah hidup ya. Bahkan teman-teman Papua yang non muslim juga kita fasilitasi untuk sembahyang di beberapa gereja, misalnya mereka kita akses ke taman ya, ke Taman Kopassus atau gereja-gereja yang lain seperti di alun-alun Serang, kemudian ada yang Katolik di depan PM. Jadi sama sekali perlu dicatat bahwa Ciruas tidak melarang adanya kegiatan-kegiatan keagamaan lain selain Islam. Sama sekali enggak. Ini sekolah pemerintah. Bebas-bebas aja. Kira-kira seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Udah cukup pertanyaannya. Tadi kita udah ngomongin pelanggaran, peraturan. Ini dari Babe Asep sama Bu Haji Linda. Ada nggak sih tips-tips buat siswa-siswi menjadi siswa-siswi idaman? Yang diperbolehkan deh buat siswa-siswi lakukan itu yang seperti apa sih Bu? Idaman. Oke, jadi sebenarnya kembali tadi saya selalu ingin katakan bahwa tata tertib harus didirikan sebagai supremasi tata tertib yang baik adalah dengan cara partnership. Tahu kan partner? Tahu. Ya. Jadi kalau sama teman kan enak-enak aja sebenarnya. Iya. Cuma kira-kira ini hak gua bukan sih? Kewajiban saya atau bukan? Kalau enggak ya jangan. Jadi enak aja. Iya. Karena pertemanan. Jadi tipnya itu satu, lakukan tata tertib sebagai partnership. Kemudian yang kedua, kalau nanti kamu meningkat kepada adanya pelanggaran, maka di kesiswaan ada beberapa hukuman, katakanlah punishment-nya itu dari mulai hukuman sedang, ringan, dan berat. Sedang misalnya kamu dipanggil saja, diomongi, oke, selesai persoalan. Kalau enggak meningkat ke hukuman sedang, kemudian hukuman berat, sampai kepada pengeluaran sebagai siswa SMA Negeri Ciruas kalau dianggap sudah melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa. Itu ada kriterianya tersendiri. Jadi sekali lagi tipsnya adalah bagaimana menjadi siswa terbaik, belajar dengan sungguh-sungguh, taati tata tertibnya, belajar, berdoa, sukses, yes terakhir. Sesuai ini ya, sesuai moto ya. Kita punya moto nih teman-teman, semancir, belajar, berdoa, sukses, yes. Ada nggak dari Ibu Haji Linda? Iya, jadilah dirimu sendiri. Ya. Kalian tidak harus mencontek harus jadi seperti siapa, jadilah dirimu sendiri. Gali apa yang terpendam dalam dirimu, bakat apa, kemampuan apa, baik itu di bidang akademik ataupun non akademik. Kita hanya mengarahkan, memfasilitasi. Kami ini hanya sebagai teman kalian. Nah sekarang kalau dalam perjalanannya adalah kamu agak belok ke kiri, belok ke kanan, karena kita harus lurus jalannya ya.
kita tegur. Nah, Oke. kalau ditegur maka kamu harus menyadarinya itu. Jangan marah kalau ditegur, tapi oh iya, ini adalah hal yang baik. Nah, itu sebagai partner ya. Oke, terima kasih Terima Babe kasih. Asep sama Bu Haji Linda. Nah, buat teman-teman sekali lagi mungkin ada yang masih belum mengerti nih atau belum tahu peraturan-peraturan itu keseluruhannya seperti apa. Iya. Nanti kita minta draftnya ya Bu, peraturannya nanti kita share di grup KM biar kita semua bisa sama-sama jadi siswa yang baik, siswa yang idaman bagi sekolah kita. Terus kita juga bisa sama-sama untuk membuat sumber daya generasi yang maju di bangsa kita. Ya, untuk kalian semua semangat belajarnya kalau dari saya. Terus juga jangan apa ya, kayak jangan hilang semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin. Cukup sekian saja yang bisa kita sampaikan. Iya. Kembali lagi nanti di episode keempat. Tunggu kita. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.